Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tentu semua manusia menginginkan kebahagiaan. Ya. Maka ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, di antara tanda atau kriteria orang yang bahagia yang sebenarnya yang hakiki adalah seseorang yang dijauhkan, seseorang yang diselamatkan dari fitnah. Ya. Ketika seseorang misalnya nyaman dengan hartanya, dengan jabatannya, apakah sudah pasti seseorang itu, atau ketika seseorang memiliki jabatan, memiliki harta, apakah sudah menjamin orang itu bahagia? Tentunya kita jawab tidak menjamin. Ya. Karena bisa jadi seseorang itu terfitnah dengan hartanya, dengan walaupun banyak uang tapi hasil korupsi umpamanya. Tidak. Hasil mencuri atau juga nilep gitu. Ya, jadinya makanya di antara kriteria orang yang bahagia yang sebenarnya adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kepada umatnya akan terjadinya fitnah, akan bermunculannya fitnah dan ujian, ya, fitnah baik itu fitnah subuhat maupun fitnah syahwat, fitnah di dalam kehidupan, ya, dari sisi subhat dan syahwat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berlindung agar selamat dari fitnah. Dan tentunya sebagaimana yang kita rasakan di zaman sekarang ini, fitnah, ujian yang menghalangi seseorang dari agamanya, membuat lemah imannya, ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Ya. Dan hal yang demikian itu akan mempengaruhi dan akan menjadikan pandangan kita juga bermasalah nantinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'radul fitani 'alal qulubi kal hasiri 'udan." Fitnah akan disodorkan dalam hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Jadi fitnah akan menempel, dan fitnah ini seperti tetesan hujan terus bermunculan. Nah, fitnah akan menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Fa ayyu qalbin asrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati yang menerimanya fitnah yang bermunculan baik subhat maupun syahwat, niscaya timbul titik nuktah bercak hitam
di hati ketika menerimanya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Sedangkan hati yang mengingkari fitnah-fitnah yang bermunculan, ya, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, sudah ada di HP kita juga, masuk ke rumah, masuk ke tangan kita, masuk ke kamar kita. Sedangkan hati yang mengingkarinya, di media-media ceramah, ceramah-ceramah yang kita dengar di media yang rame misalnya sekarang ini, ya, tentang apa, pokoknya rame di media. Sedangkan hati yang mengingkari, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga hati menjadi dua. Ala abyadha mislis safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ard. Itu hati putih seperti batu yang halus, licin, tidak ada fitnah yang membahayakan selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar aswadu murbadan kalquji mujahhian. Adapun hati yang terkena bercak nuktah hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi legam bagaikan bejana yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawah. Tidak, kalau hati yang sudah gelap, legam, terbalik, tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf, yang kebaikan, tidak lagi mengenal kebaikan, dan tidak lagi hati yang legam hitam mengingkari kemungkaran, kecuali dia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Rasulullah SAW di hadis yang lain bersabda, inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'i al-qatar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan. Ya. Tema yang kita bahas berkenaan dengan tip agar terhindar dari fitnah, agar selamat dari fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah subuhat. Sekarang di media misalnya subhat-subhat yang atau hal-hal yang samar yang misalnya yang mengikuti kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Bagaimana kita tetapkan Allah itu ada di atas, berarti sama dengan lampu, subhat. Pada dasarnya seperti yang demikian itu meniadakan. Ada yang seperti itu di zaman sekarang ini? Tentunya ada, mengikuti kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah yang memiliki pandangan seperti itu, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ditetapkan sifat Allah berarti seperti manusia. Maka kita meniadakan dalam rangka mensucikan Allah. Sehingga orang yang menetapkan nama Allah dan sifat Allah adalah orang-orang musyrik. Mereka lah orang-orang yang bertauhid. Ini subhat yang terjadi, yang bermunculan, yang sudah diramalkan oleh Nabi SAW akan terjadi fitnah. Begitu pula ada kelompok orang yang mengkafirkan nih tatkala melakukan dosa besar, ketika berhukum dengan hukum selain Allah langsung togut, kafir, bahwa pelaku dosa besar dia sudah kafir, udah gitu.
subhat yang dilontarkan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Begitu pula misalnya ada orang yang beralasan dengan takdir, muncul ya, bahwasanya perbuatan manusia itu ya, jadi manusia itu tidak ada usaha, semuanya adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir sehingga tidak ada usaha yang dilakukan oleh manusia sehingga beralasan dengan takdir. Ada juga yang ekstrim yang kanan, ekstrim kiri yang menolak takdir, gak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan subhat, baik itu subhat qadariyah tadi yang menolak takdir, bahwasanya perbuatan manusia itu adalah mandiri, dia sendiri yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengan ciptaan Allah Jalla wa'ala. Yang sebaliknya Jabariyah, bagaikan kapas misalnya, kemana saja dihalau oleh angin mengikuti, jadi nggak ada usaha sama sekali manusia itu. Ini juga perkara yang subhat. Belum lagi bermunculan fitnah misalnya berlebih-lebihan kepada ahli bait. Ada juga yang benci kepada ahli bait. Ya. Maka kelompok Rafidhah umpamanya mengkafirkan Rafidhah, contohnya bermunculan pada zaman sekarang ini juga ya, yang rame. Intinya itu contoh seperti fitnah subuhat. Fitnah subuhat. Dan ada juga fitnah syahwat. Coba dengan sebab fitnah harta, akhirnya sudah yang berilmu tidak lagi ilmunya ada, udah yang terpenting uang, riba, bermuamalah dengan riba, korupsi, nepotisme, bersumpah palsu, mencuri dan lain sebagainya, terfitnah, fitnah harta, syahwat. Ada juga yang melakukan zina, melihat wanita asing, udah di media sekarang bisa aja di kamar kita lihat terus, itu fitnah kemaluan. Ya. Begitu pula berapa banyak sekarang orang yang terfitnah dengan menggunjing, menggibah, mengadu domba, ya, fitnah lisan. Begitu pula fitnah perselisihan, fitnah perpecahan. Intinya bahwasanya baik itu fitnah perselisihan, perpecahan adalah fitnah yang membuat manusia terfitnah agamanya yang menjerumuskan kepada dosa besar. Sebagaimana fitnah syahwat juga akan menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana tadi fitnah subhat membuat manusia terfitnah agamanya dari meyakini kebatilan sebuah kebenaran. Dan tentunya sebesar-besarnya fitnah adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan di antara kriteria tanda orang yang bahagia dalam sebuah hadis yang mulia yang Nabi jelaskan dan Nabi memujinya, yaitu orang yang dijauhkan dari fitnah. Dari sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aimullah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida liman junnibal fitan." Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan waliman ibtuliya fasobara fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulangi lagi oleh Rasulullah, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya sampai 3 kali, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapatkan ujian lalu dia bersabar, maka alangkah bagusnya, dipuji oleh Rasulullah SAW, orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan kriteria yang berikutnya, orang yang ketika diuji dia bersabar.
Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab atau buku kecil Qawaidul Arab, bahwasanya ada 3 kriteria orang-orang yang bahagia. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia bersyukur. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia bersyukur. Ya. Barang siapa yang diuji, dia bersabar, begitu kata Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan barang siapa yang melakukan dosa, terjerumus kepada perbuatan dosa, minta ampun. Hadihi as-salas unwanus sa'adah. 3 kriteria ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah tanda kebahagiaan. Nah, makanya sekarang bagaimana biar kita bahagia? Atau tip apa sehingga kita bisa selamat dari fitnah? Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang terhindar dari fitnah, yang dijauhkan. Di antara kriteria orang bahagia itu adalah yang terhindar, yang dijauhkan dari fitnah. Ya. Ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, pertama tentunya adalah doa. Ini agar terhindar dari fitnah, agar terlindung dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, adalah berdoa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena doa ikhwah fillah merupakan kunci semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya. Jadi kita minta kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya, untuk terhindar dari fitnah. Kita minta kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari fitnah. Maka tatkala kita berdoa, ketika kita berlindung kepada Allah, maka siapapun yang memohon perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindunginya. Barang siapa yang Allah menjadi pelindungnya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan dunia, kejelekan dunia, fitnah dunia, dan fitnah akhirat. Kita mesti yakin bahwasanya tatkala kita berdoa, pasti Allah Jalla wa Ala akan mengabulkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berdoa tanpa hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak seorang hamba yang memanggilnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Maka yang menjadi penyebab fitnah apa? Kesyirikan dan kemaksiatan. Maka ketika muncul fitnah, apa yang mesti kita lakukan? Ikhwah fillah, kita kembali bertaubat dan memanjatkan doa kepada Allah untuk menghilangkannya. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan sesungguhnya Al-Hajjaj, pemimpin yang zalim itu adalah adab Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, janganlah menolak adab Allah dengan kekuatan Anda, dengan tangan-tangan kalian. Tapi hendaklah kalian beribadah dan hendaklah Anda atau kalian memanjatkan doa dengan kerendahan diri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 76, walaqad akhadna bil adzabi
famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Jadi tip yang pertama adalah berdoa. Kita banyak berdoa di zaman fitnah ini, di zaman akhir zaman ini, agar dihilangkan fitnah yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Yunus, yang mana Allah ceritakan dalam firman-Nya, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna alaihim adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Yunus 96 sampai 98. Dan mengapa tadi ini syahidnya, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka yaitu kaum Yunus beriman, nah ketika mereka yaitu kaum Yunus beriman, ini syahidnya, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Jadi iman mereka kaum Yunus hanya karena takut akan datangnya adab yang telah diperingatkan oleh Rasul mereka yaitu Yunus. Setelah mereka kaum Yunus mengerjakan sebab-sebab azab, dan Rasul mereka itu Yunus pergi meninggalkan mereka. Begitu kan? Nah, ketika mereka berdoa dengan sepenuh hati kaum Yunus kepada Allah, tentunya minta pertolongan kepada Allah, merendahkan diri dan tunduk, mengeluarkan anak-anak, binatang ternak dan gembalaan mereka, dan memohon kepada Allah untuk menolak azab fitnah yang telah diperingatkan oleh nabi mereka. Sekitar itu Allah merahmati mereka dan menghilangkan azab atas mereka. Seperti itu. Jadi tip yang pertama adalah berdoa, merendahkan diri, memperbaiki diri. Nah, ya, tip yang pertama. Adapun tip yang kedua, agar terhindar dari fitnah, jangan tergesa-gesa. Check and recheck. Ketika ada perkara, sesuatu kabar itu, jangan sembrono, jangan tergesa-gesa, tapi harus tenang. Berusaha untuk bersikap lembut, memikirkan akibat yang akan muncul dari semua yang kita lakukan. Jadi kata Nabi, perbuatan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi perbuatan yang tergesa-gesa itu tidak akan membawa kebaikan. Berbeda tatkala bersikap tenang, pelan-pelan, perlahan, akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan. Makanya orang yang tergesa-gesa tidak mustahil tergelincir ke dalam penyimpangan, kepada fitnah. Tapi ketika kita bersikap sabar, menjauhkan diri dari sikap ketergesa-gesaan, ya, insya Allah hasilnya akan membuat bahagia dunia dan akhirat. Coba kita perhatikan perkataan sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, akan muncul perkara mutasyabihat, akan muncul perkara yang samar-samar.
Maka kalian harus bersikap perlahan-lahan, pelan-pelan. Itu nasihat sahabat Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kamu, kata Ibnu Mas'ud, menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada kamu menjadi pemimpin dalam kejelekan. Jadi ketika ada suatu berita atau permasalahan, atasi dengan tenang. Kalau seseorang mengatasi permasalahan yang terjadi dengan secara tergesa-gesa, sebenarnya dia itu telah membuka pintu kejelekan untuk dirinya. Terfitnah dirinya. Dan juga terfitnah orang lain. Dan dia bertanggung jawab atas dosanya yang telah dia lakukan karena ketergesa-gesaan, sehingga menuai hasil yang buruk. Sehingga kepada dia, karena telah menjadi pemimpin keburukan karena ketergesa-gesaannya, menjadi pembuka keburukan karena ketergesa-gesaannya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna minan nasi mafatih lil khair maghaliq lisyarr. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Wa inna minan nas mafatih lisyarr maghaliq lil khair. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci pembuka kejelekan karena ketergesa-gesaannya diikuti, dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadaih. Maka berbahagialah, maka beruntunglah seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan melalui tangannya. Wa wailun, nah, kepada orang yang tergesa-gesa, liman ja'alallahu mafatihasy syarr ala yadaih, orang yang Allah jadikan kunci pembuka kejelekan melalui tangannya. Orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang berakal, dia akan berhati-hati. Senantiasa dia akan berhati-hati. Melihat jauh ke depan akibatnya. Dia selalu bersabar, dia selalu lembut, perlahan, menjauhi ketergesa-gesaan dan nekat. Karena tahu nekat, sikap tergesa-gesa akan membawa keburukan. Akan membawa keburukan. Jadi seperti itu. Tip yang kedua adalah, tip yang kedua apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Tip yang ketiga, terhindar dari fitnah. Agar terjaga dari fitnah, agar selamat dari fitnah, yang tadi sudah disampaikan contohnya, mengambil ilmu dari ulama besar, merujuk ilmu atau mengambil ilmu, belajar, mengambil fatwa dari ulama besar. Tidak mengambil ilmu dari yang baru saja menuntut ilmu. Orang-orang yang kurang matang keilmuannya, apakah yang atau terkenal di YouTube, belum tentu itu matang keilmuannya. Makanya Nabi SAW bersabda, al barakatu ma'a akabirihim. Barokah itu ada bersama akabir, orang kabir, tokoh-tokoh besar mereka, baik dari sisi usia, orang yang sudah sepuh, sudah banyak pengalaman, atau bisa juga dari sisi keilmuan. Jadi barokah itu bersama tokoh-tokoh besar mereka yang telah menguasai ilmu dan telah lama dalam menuntut ilmu. Bukan yang baru datang, baru terkenal seperti itu, enggak. Jadi akan tetapi yang menguasai ilmu dan telah lama menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah umat. Kenapa sebabnya? Mereka memiliki kedudukan di tengah umat karena ilmunya. Budi pekertinya yang luhur.
sikap perlahannya, pandangannya jauh ke depan, tentunya merupakan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil ilmu dan fatwa dari mereka. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, adza'u bih, lalu mereka menyiarkannya. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan kalau seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil amri. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitan illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentu kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa ayat 83. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, berkata, ini kata Syekh Sa'di merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya atas perbuatan yang tidak pantas, perbuatan mereka yang tidak pantas. Seharusnya bila mereka mendapatkan perkara penting berkenaan dengan kemaslahatan umum tentang keamanan dan kebahagiaan kaum mukminin atau kekhawatiran musibah bagi mereka, hendaknya melakukan klarifikasi dan tidak tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Begitu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Seharusnya mereka mengambil hal itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, yaitu para ulama yang mengetahui permasalahan dan mengetahui serta kemadharatan bagi masyarakat. Kata Imam Al-Asbahani menegaskan pentingnya hal itu untuk kembali kepada ulama. Ya. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya, pendapatnya daripada orang yang meninggalkan, kata Imam Asbahani, firman Allah. Meninggalkan sabda Rasulullah SAW. Kalau enggak ada firman Allah, sabda Rasulullah, nanti ada makoli, Suryani gitu. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah. Jadi semua agama adalah benar. Yahudi benar, Nasrani benar. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah. Dibawa kepada dirinya, kepada mama. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah, sabda Rasulullah, pendapat para sahabat, dan pendapat para ulama dan ahli fikih setelah para sahabat yang membangun madhab dan agamanya di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Begitu kata Imam Asbahani. Tidak ada yang paling jelek madhabnya daripada yang meninggalkan sabda Allah, firman Allah, sabda Rasul, dan ahli ilmu. Dan juga tidak ada yang paling jelek madhabnya kalau seandainya ada orang yang mengikuti atau menyerahkan masalah itu kepada orang yang tidak alim, yang tidak berilmu terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dia merasa aman dari mengikuti syaitan? Bisa jadi mengikuti syaitan, diajarin sama syaitan. Kalau meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ulama, udah godaan-godaan syaitan, wasasis syaitan, mengaku dirinya mimpi dan lain sebagainya. Artinya ikhwah fillah, tidak akan mungkin seseorang itu aman dari fitnah kalau tidak merujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Gak akan aman. Jadi masalah atau tip yang ke berapa tadi?
Ketiga, mengambil ilmu kepada siapa? Tokoh-tokoh besar, ulama. Mengembalikan kepada ulama ya, yang berilmu. Tapi kalau tidak kepada ilmu, tidak aman dari fitnah. Bisa jadi dari godaan syaitan dan lain sebagainya. Tapi merasa benar dan berani berbicara di forum. Nah, tip yang keempat agar terhindar dari fitnah, agar selamat dari fitnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta kita berjalan di atas manhaj salafus soleh. Agar terselamat dari fitnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta berjalan di atas manhaj salafus soleh. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah jalan untuk mencapai kejayaan, keselamatan, kemenangan di dunia dan akhirat. Kata Imam Malik, sunnah Nabi itu kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh akan selamat. Wa man tarakaha gharik, barang siapa yang sebaliknya meninggalkannya maka akan tenggelam, akan binasa. Dalam sebuah hadis yang sering dijelaskan dan kita semuanya juga sudah paham insyaallah, tentang hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Antara aswaja dengan aswaja berselisih. Antara anu dan anu berselisih. Tentang nasab misalnya. Nasab anu. Misalnya rame gitu. Coba lihat, betul gak? Betul? Antara satu yang pemahaman juga berselisih. Ya. Dengan ya seperti itu, nasab misalnya. Nasab ini ada yang menolak, ada yang gulu gitu. Berselisih. Fa innahu, ini salah satu contoh saja yang rame sekarang ini, yang viral. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Betul. Rame sekarang nih tentang masalah nasab. Nasab Ahlul Bait gimana gini. Ada yang menolak. Rame kan? Berselisih. Di media tapi ramenya. Tidak tahu kalau bertemu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Maka wajib bagi kalian untuk konsisten dengan sunnahku, komitmen dengan sunnahku, dan sunnah para penggantiku yang berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal, bukan hanya berilmu saja, berilmu dan beramal. Makanya disebut al-khulafa ar-rasyidin, karena berilmu dan beramal. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Maka di sini sebagai solusi, Rasulullah memberikan solusi kepada kita ketika terjadi suatu perselisihan. Solusi biar
biar selamat dari perselisihan, biar selamat dari fitnah, ya, hanya bisa didapatkan keselamatan dari fitnah perselisihan dengan cara berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Satu. Kedua, menjauhi hawa nafsu, perbuatan bid'ah. Yang ketiga, berhukum atau menerapkan sunnah pada dirinya. Ya. Baik dalam gerakan, diam, duduk, berdiri. Dalam semua sisi kehidupannya diterapkan sunnah pada dirinya. Mau melakukan sesuai sunnah, meninggalkan juga yang sesuai dengan sunnah untuk dirinya. Berkata, bergerak, berdiam, semua sisi kehidupan diterapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita melakukan demikian, insya Allah akan terlindung dari fitnah, akan terjaga dari seluruh kejelekan, bencana. Tapi kalau seandainya membiarkan dirinya sesuai dengan bebas, sesuai dengan hawa nafsunya, itu hawa nafsu sebagai imamnya, pengendalinya, berarti dia telah menjerumuskan dirinya dan juga orang lain, ya, kepada fitnah, kepada kejelekan, bisa menjadi pembuka kejelekan. Ya, seperti itu. Ini jadi hanya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jadi keselamatan dari fitnah kecuali dengan cara seperti tadi yang telah disampaikan. Bertegang teguh kepada Al-Quran, menjauhi dan sunnah, menjauhi hawa nafsu atau perbuatan bid'ah, menerapkan sunnah pada dirinya. Kalau begitu insya Allah akan terjaga dari keburukan, akan terjaga dari fitnah dan bencana. Ya. Itu tip yang ke-4. Adapun tip yang ke-5, kita hanya ada 6 tips saja, walaupun di antaranya. Ya. Tip yang ke-5, agar kita semuanya terhindar dari fitnah subhat, fitnah syahwat, fitnah perpecahan, fitnah peperangan, fitnah perselisihan. Bersatu dan konsisten, komitmen bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Dan menjauhi perpecahan, menjauhi perselisihan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-jama'ah rahmah wal furqah azab. Jamaah itu, berjamaah itu adalah rahmat. Dan perpecahan itu, perselisihan itu adalah azab. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi berjamaah itu sumber merupakan rahmat. Bersatu itu merupakan rahmat. Berpecah itu jelek, siksaan. Hidup kita jadi tidak enak dengan perpecahan itu, perselisihan itu. Dengan berjamaah insya Allah akan menghasilkan kekuatan yang sangat besar pada kaum muslimin. Insya Allah kuat ikatan persaudaraan, kuat kewibawaan. Kalau berpecah gak ada wibawanya kaum muslimin. Dan akan terwujud persatuan seluruh kaum muslimin. Enak kalau berjamaah itu, bersatu itu. Jadi dengan berjamaah itu akan terwujud saling kerjasama gitu. Di antara kaum muslimin tentunya dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan perkara-perkara yang lainnya yang dengan sebab itu akan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan berselisih, berbeda dengan berpecah belah, akan mengantarkan berbagai macam bahaya dan kejelekan yang tidak diharapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar kita hati-hati dari perpecahan, dilarang untuk berpecah. La takhtalifu, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Janganlah kalian berselisih.
Karena orang-orang yang sebelum kalian itu berselisih lalu mereka binasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah untuk kita bersatu, untuk kita konsisten dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat pada suatu hari. Begitu kata Irbad bin Sariyah. Tsumma aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian Rasulullah menghadap kepada kami dan memberikan nasihat yang menyentuh, membuat mata meneteskan air dan hati gemetar. Faqala qail, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izah muwadda' famadza ta'hadu ilaina. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka apa yang kau wasiatkan ya Rasulullah kepada kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ati wa in abadan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Ethiopia, Habasyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat itu ada dalam dua perkara, tidak ada yang ketiganya. Sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Rasulullah, ada dalam dua hal, tidak ada yang ketiganya. Pertama apa? Konsisten dalam ketakwaan. Dan nanti akan dijelaskan poin yang kelima apa tentang masalah ketakwaan, merupakan tip yang keenam maksudnya, agar terhindar dari fitnah. Jadi konsisten dalam ketakwaan, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan mentaati imam kaum muslimin. Kata Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, dua ketentuan pokok ini merupakan prinsip salafus soleh yang harus dilaksanakan. Dua ketentuan pokok ini merupakan prinsip salafus soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dilaksanakan. Dua prinsip ini, dua pokok ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, sebagai pelindung kita dari fitnah. Dan inilah jalan untuk mewujudkan persatuan ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Fitan wa Mauqiful Muslim minha. Nah, itu tip yang ke berapa tadi? Yang kelima. Agar kita selamat dari fitnah. Adapun yang terakhir, tapi nanti penjelasannya agak panjang, ini yang terakhir. Bertakwa. Tip agar terhindar, agar selamat dari fitnah adalah bertakwa dan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dalam segala keadaan dan kondisi. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan ada solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih, sungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi jalan keluar dari seluruh fitnah dengan sebab takwa. Ya, bencana, kejelekan di dunia dan akhirat dengan sebab takwa akan ada solusinya. Gitu. Jadi arti ayat tadi bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari seluruh fitnah. Ketakwaan menjadi solusi dari berbagai macam fitnah. Ya. Maka ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, ya, ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, sebagian orang mendatangi Thalaq bin Habib dan mengatakan bahwasanya telah terjadi fitnah, lantas bagaimana solusinya? Thalaq bin Habib menjawab, berlindunglah dari fitnah dengan apa? Takwa. Berlindunglah dari fitnah yang muncul itu dengan takwa. Lalu mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Atau jelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Kemudian Thalaq bin Habib menjawab, takwa kepada Allah itu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharapkan rahmat Allah, meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya dari Allah, takut dari siksa Allah Jalla wa'ala. Kalau takwa hanya sekedar berkata itu mudah, bukan hanya sekedar kata-kata, ungkapan, lisan, bukan, tapi ada kesungguhan, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, membimbing jiwa untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah di zaman fitnah ini. Ada kesungguhan serta mengarahkan jiwa kita. Kan fitnah banyak sekali. Bagaimana maksakan diri kita, sungguh-sungguh diri kita untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu tentunya dengan ilmu tentunya. Dengan ilmu amalkan untuk menggapai ridho Allah. Ilmu yang telah kita ketahui, ini yang perlu dilaksanakan, amalkan. Ini yang dilarang, ilmu yang telah kita ketahui, kita tinggalkan. Karena sebenarnya sumber segala kebaikan, kunci segala kebaikan dan keselamatan dari fitnah itu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus rajin-rajin menuntut ilmu. Bagaimana kita mau tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, kalau kita sibuk terus dengan fitnah dunia, gemerlapan dunia. Harus datang ke majelis ilmu. Makanya kan tadi dijelaskan persepsi sedikit di muqaddimah, persepsi kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dengan harta kebahagiaan itu sehingga cari harta, ada yang dengan jabatan ingin bahagia tentunya. Kalau antum semuanya kalau ditanya untuk apa antum hidup, untuk cari apa dalam kehidupan ini, semuanya pasti cari kebahagiaan. Makanya kan kalau kita lihat kebahagiaan, persepsi orang dalam mencari kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dengan dugem cari kebahagiaan, mabok-mabok cari kebahagiaan, mengejar dunia, bisnis, cari kebahagiaan, jabatan atau main dengan perempuan, itu semuanya mencari kebahagiaan. Tapi kalau ditanya, betulkah mereka bahagia dengan cari demikian itu? Tanya kepada siapa? Iya, betul itu merupakan kebahagiaan, tapi itu merupakan kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketentraman jiwa, jernihnya hati, jiwa. Makanya Nabi SAW, laisal gina bikasratil ard. Bukanlah kekayaan, kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Bukan. Walakinnal gina gina'an nafs. Akan tetapi kekayaan itu adalah dengan sebab
Ginaan nafas, kekayaan hati. Nah, banyak manusia yang lupa, sederhana sebenarnya bahagia itu. Ini diisi, nah nih hatinya, rohaninya. Sumber segala kebahagiaan itu ada pada ilmu syar'i. Ada pada ilmu agama. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya kita mencari berjalan di atas ilmu, insya Allah ilmu agama, kita terus belajar, maka itu akan menjadi keselamatan di alam dunia, di alam barzah, di alam kubur, dan di alam akhirat. Makanya kan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis bahwasanya manusia itu terbagi kepada 4 kelompok. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu bagi 2 kelompok. Dan kesengsaraan itu bagi 2 kelompok juga. Nah, kelompok yang bahagia menunjukkan bahwasanya sumbernya itu di ilmu. 2 kelompok yang sengsara karena bodoh dari ilmu syar'i. Ada abdun, kata Rasulullah, razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malan wa ilman, punya harta, punya ilmu. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya. Dia menyambung kerabat-kerabatnya, dia melaksanakan hak-hak Allah. Bahwa abdulul manazil indallah, itu merupakan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sumbernya karena ilmu, bukan karena hartanya, ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, buahnya dari ilmu diamalkan. Ini orang yang bahagia. Kelompok yang pertama yang bahagia. Kelompok kedua yang bahagia adalah abdun razaqahullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu. Betul seperti itu? Nah, maka dia dengan niatnya, kalau seandainya saya hampir nanti dicek lagi, kalau lupa ada kesalahan diperbaiki. Kalau seandainya saya seperti yang pertama, punya harta dan punya ilmu, saya akan melakukan seperti kelompok yang pertama. Maka dengan niatnya itu sama dari sisi pahalanya. Berarti di ini 2 kelompok yang bahagia, kata Nabi SAW, yang sumbernya itu kembali kepada ilmu. Ya. Intinya ikhwah fillah, adapun kesengsaraan dengan sebab kebodohan. Jadi perlu ikhwah perhatikan ya masalah ilmu ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kadang ada yang bertanya gitu kepada seorang ulama ya, dan pertanyaannya itu berkenaan dengan untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah itu bagaimana begitu, yang ada di dalam hati gitu. Saya ini selalu menonton televisi, permainan dan sebagainya gitu. Ya, apa yang saya lakukan? Nasihatnya berarti terfitnah ya, terfitnah kalau yang selalu nonton televisi, bisa jadi musik atau dan lain sebagainya. Saya suka menyia-nyiakan waktu. Bagaimana membuat saya itu bisa takwa hati saya kepada Allah Jalla wa'ala? Apa yang perlu saya lakukan? Jawaban Syekh, Allah memerintahkan agar kamu untuk bertakwa. Ingat bahwa takwa adalah kunci kebahagiaan. Kemudian kata Syekh, yang dimaksud takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan di antara yang membuat tumbuh ketakwaan di hati, pertama kesungguhan seseorang untuk mentaati Allah. Kesungguhan seseorang untuk mentaati Allah.
paksakan untuk taat kepada Allah. Allah akan membalasnya untuk menambah hidayah dan ketakwaan dan membantunya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuka baginya pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya susah. Jadi sungguh paksakan saja walaupun susah. Itu katanya. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kemudian juga untuk menambah ketakwaan di dalam hati, untuk memperbanyak saum, bersemangat untuk memperbanyak saum. Singkatnya saja, kemudian berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 177, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Yang keempat, komitmen dengan petunjuk Nabi dan menjauhi bid'ah. Kelima, merenungkan ayat-ayat Allah secara syar'i dan kauni. Memperbanyak baca Al-Quran, berteman dengan teman-teman yang baik, yang menasehati, yang mengingatkan dan menjauhi teman-teman buruk. Membaca sejarah orang-orang yang bertakwa di kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang soleh, ahli ilmu, orang-orang zuhud dan ahli ibadah. Begitu nasihatnya. Jadi yang dinasihatkan. Jadi intinya ada 6 tips yang bisa kita simpulkan tadi agar terhindar dari fitnah. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Ya. Terus ada nasihat sebelum diakhiri bagi orang yang berakal seperti kita, insya Allah harus mempersiapkan diri kita bertemu Allah dalam setiap saat. Kenapa? Karena tidak tahu kematian itu datang. Jangan sampai ketika sedang bergelut dengan fitnah, terjerumus dengan fitnah, kita tetap dalam keadaan demikian, tidak sadar bahwa kita berada dalam kejelekan. Ya, karena mati itu tidak tahu. Ya, kalau seandainya mati datang dalam kondisi kita berada dalam fitnah, yang terjadi apa? Akan menyesal, dan penyesalan ketika datang kematian tidak bermanfaat. Dan ingat bahwasanya setiap manusia itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tentang apa? Tentang umurnya. Digunakan untuk apa? Apa nonton televisi terus, hanya main-main terus, atau hanya cari uang terus, lupa dengan ilmu. Juga tentang kepemudaannya akan ditanyakan. Kemudian juga masalah kesehatan. Ini anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Waktu itu merupakan anugerah dari Allah. Baru tahu bahwasanya waktu kesehatan itu anugerah ketika kita sakit. Ketika kita tidak punya waktu. Kita sudah menyia-nyiakan waktu. Sudah menyia-nyiakan kesehatan. Ketika sakit baru tahu. Sehat itu nikmat. Ketika tidak ada waktu, sibuk, tahu bahwasanya waktu kosong itu merupakan kenikmatan. Makanya Nabi SAW bersabda, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dalam kedua kenikmatan itu adalah waktu sehat dan waktu kosong. Makanya ikhwah fillah, sebelum diakhiri kajian ini, maka orang yang berakal adalah orang yang selalu bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Orang yang berakal adalah yang lelah, capek di dunianya untuk taat kepada Allah. Dan nanti di akhirat akan tenang. Ya, dan insya Allah di akhirat akan tenang. Jadi orang yang berakal adalah menggunakan waktunya itu untuk lelah dalam taat kepada Allah di dunia. Insya Allah di akhiratnya akan tenang. Itulah orang yang selamat dari fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah di dunia dan juga fitnah di akhirat. Sekali lagi, orang yang berlejat-lejat dengan maksiat, dengan fitnah di dunia, akhirnya adalah penyesalan dan siksaan jika Allah tidak memaafkannya nanti pada hari
kiamat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tip agar selamat dari fitnah, bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada ikhwah. Ya, cukup aja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.